Dari dikasih Tuhan Yesus, malam ini kita akan belajar satu firman Tuhan dan berikan satu tema, yaitu mengalah untuk menang. Sekali lagi, mengalah untuk menang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita semua tahu bahwa ada satu kata yang tidak disukai oleh orang, yaitu kata kalah. Ya. Kalah, mengalah atau dikalahkan, itu satu kata yang paling tidak disukai oleh orang. Semua kita pasti tidak suka dengan yang namanya kata kalah. Ya. Dalam hal apapun, bahkan orang kalau main judi pun mereka tidak mau kalah. Orang berkelahi tidak mau kalah, bertanding tidak mau kalah. Sekalipun dia lemah, ya, dalam pertandingan mungkin dia tidak punya persiapan, tidak punya dana, tidak punya persiapan pelatihan dan lain sebagainya. Tetapi otomatis ketika dia mau bertanding, maka dia berharap kalau bisa dia menang. Dan ketika menang itu dia akan bangga. Orang akan lebih senang ketika ada kata menang. Ya, saya ingat Bapak Ibu Saudara, dulu ketika saya masih main judi di kafe, namanya mimpi, ya, orang mimpi, orang mulai tafsir arti mimpi lalu mulai bermain judi, tebak sionya, tebak angkanya, dan banyak orang yang hampir menang. Dan ada satu bapak saya ingat persis, dia bilang begini, beta paling suka dengan kata hampir menang. Itu yang dia paling tidak suka. Itu beta punya teman, saya punya teman main judi, dan dia bilang begitu, saya paling tidak suka kalau ada kata orang bilang hampir menang. Lebih baik kita hampir salah atau hampir kalah. Hampir kalah tapi dia menang, hampir menang tapi dia kalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita semua tahu, saya katakan sekali lagi bahwa yang namanya kalah atau mengalah atau kekalahan itu satu hal yang tidak disukai oleh semua orang. Anak kecil pun dia tidak suka kalau dia bilang dia kalah. Ya. Kalau Karen dengan Rais di rumah, kalau buat apa saja mereka tidak mau kalah. Nah, pada faktanya mereka kalah, tapi kita bilang, dia yang menang, dia akan senang. Dia akan senang kalau dibilang, dia pintar, dia hebat, dia yang menang, juara satu, pasti menang. Tetapi kalau kata kalah dia tidak suka, dan itu anak kecil pun tidak suka. Semua kita, apalagi kita orang-orang dewasa, pasti kita tidak suka dengan namanya kata kalah. Sedangkan kalau berbicara tentang menang, maka itu artinya menang atau kemenangan yang dapatkan, ya, seseorang yang mendapatkan satu kata, ya, atau satu di mana perlombaan atau pertandingan ketika dia menang, itu satu hal yang sangat disanjung oleh orang. Nah, dia hebat, dia menang. Sekalipun banyak orang yang menang dalam sesuatu pertandingan itu karena kecurangan. Menang dalam satu pertandingan, misalkan di dalam satu pemilihan, ya, pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, gubernur, DPR atau presiden. Mereka bisa menang dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan kecurangan. Ya, mungkin mereka menang karena banyak uang, mereka bisa pilih suara, mereka menang. Tapi mereka pasti bangga, pasti senang, pasti pesta, pasti hura-hura. Karena apa? Kata menang. Ada orang yang menang karena kecurangan. Mereka pakai dengan segala kecurangan, kekuatan mereka, kehebatan mereka, keuangan mereka, orang dalam dan lain sebagainya. Lalu mereka menang dan mereka pasti senang. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tema kita yaitu mengalah menang. Dan di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat satu peristiwa di mana terjadi satu kekalahan yang fatal. Kekalahan yang fatal, dan dunia pun menertawakan itu. Dunia pun senang. Dunia pun senang ketika terjadi satu kekalahan, yaitu kematian Yesus. Ketika Yesus mati, dunia bersenang, dunia berpesta. Karena apa? Raja, itu orang raja yang mereka kalahkan, mereka bisa bunuh. Dan sampai hari ini masih banyak orang yang menjadi perdebatan, masa Tuhan kok bisa mati? Dan itu mereka tertawa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menganggap bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang mati. Kenapa? Karena itu sudah ditanamkan dari dahulu bahwa Yesus sudah mati, sudah dikalahkan. Masa Tuhan kok bisa dibunuh? Masa Tuhan kok bisa mati? Itu yang mereka katakan, Bapak Ibu Saudara. Dan itu satu hal
menurut dunia itu satu hal yang mempermalukan, karena kita, menurut mereka, kita sudah kalah. Kita sebagai orang-orang Kristen, Tuhan kita sudah dikalahkan. Dan dalam satu peperangan, Bapak Ibu Saudara, ketika raja atau pemimpin kita sudah dikalahkan, maka kita pasti sudah kalah. Kalau Indonesia presidennya sudah dibunuh, berarti Indonesia itu sudah bertobat. Kita melihat saja hal kecil ketika ada pertandingan, ya, perlombaan catur. Kalau rajanya sudah mati, sudah dikalahkan, maka pertandingan sudah ditutup. Kenapa? Sudah dikalahkan. Walaupun baru satu, hanya raja saja yang mati, tapi semua sudah dianggap, mereka sudah menganggap bahwa yang lawan menjadi lawan itu sudah kalah. Kenapa? Raja sudah tumbang, jagoannya sudah tumbang, pemimpin sudah tumbang. Ini Tuhan yang mati. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita belajar firman Tuhan dalam Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52. Saya bacakan untuk kita. Matius 27 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52 dengan perikop Yesus mati. Bapak Saudara, kita akan belajar di sini bahwa dunia senang, dunia bergembira, mereka mengolok-olok Tuhan. Matius 27 ayat 45. Saya bacakan untuk kita. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 Yesus berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencelupkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ini kata olokan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dan dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menempatkan diri kepada banyak orang. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa kematian Yesus itu ditertawakan. Mereka bersukaria, mereka menertawakan itu karena Yesus yang disembah, Yesus yang dipercaya sebagai Raja sudah mati. Mereka berhasil untuk membunuh dia, menyalibkan dia, menyiksa dia. Mereka, kalau kita membaca dalam perjalanan Yesus waktu ditangkap, itu dia diludahi, diolok, dihina, difitnah. Bahkan dalam pelayanannya dia seringkali dikatakan sesat. Ketika mereka mengatakan bahwa apakah engkau anak Allah, dia berkata, engkau yang mengatakannya. Bahkan seringkali dia diam. Bahkan ketika dia ditangkap di Taman Getsemani, ada seorang dari muridnya mengangkat sebuah pedang dan memutuskan telinga dari seorang pasukan itu. Dan Yesus berkata, salurkanlah kembali pedangmu itu. Bukankah aku, ya, dia berkata, kalau aku mau, aku memanggil, meminta kepada Bapa dan mengutus 12 pasukan untuk membela aku, tapi itu dia tidak lakukan karena memang disitulah dia mau supaya firman Tuhan digenapi. Amin. Artinya bahwa dia sedang mengalah. Amin. Bapak Ibu Saudara, seandainya Yesus tidak mau mengalah, ketika dia lawan, dia balas. Ketika dia mau ditangkap, dia panggil, dia meminta kepada Bapa, kirimkan 12 pasukan untuk melawan, untuk membela dia. Maka dia tidak mati. Haleluya. Bahkan dia berkata kepada Bapa, kalau boleh jauh ini lalu, tapi janganlah kehendakmu melainkan kehendakmu. Amin. Terus dia merendahkan diri. Dia rendah, Bapak Ibu Saudara. Dia rela untuk mati. Bahkan ketika dia mau mencari manusia, itulah salah satu bukti bahwa dia mengajarkan kepada kita untuk rendah hati, untuk mengajarkan kepada kita supaya kita mau menjadi orang-orang Kristen yang mau mengalah. Amin. Karena mengalah bukan berarti kita kalah. Haleluya. Mengalah untuk menang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus yang menderita bahkan mati di kayu salib, sesungguhnya dia adalah pahlawan kemenangan yang tiada tara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk
untuk mengalah. Karena kematiannya itu, Bapak Ibu Saudara, sekalipun dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dia adalah Tuhan yang berkuasa, tapi dia meninggalkan semua itu. Dia mengosongkan diri menjadi manusia. Dia bisa dibunuh, dia bisa dihina, merasakan penderitaan manusia, merasakan penderitaan kita. Amin. Haleluya. Itu adalah bukti, Bapak Ibu Saudara, pengajar bagi kita, pelajar bagi kita, supaya kita menjadikan itu sebagai teladan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mengapa kita harus belajar untuk mengalah seperti Yesus telah mengalah? Yang pertama, karena kita mengalah, mengalah adalah bagian dari karakter Allah. Haleluya. Hal yang pertama, mengalah adalah bagian dari karakter Allah. Itulah karakter Tuhan, yaitu mengalah. Allah mengalah supaya dapat memenangkan manusia bagi dirinya. Amin. Dia mengalah. Dia bisa mengalah untuk mati di kayu salib. Sekalipun dunia mengolok dia, dunia menertawakan dia, dunia bergembira ketika dia mati di atas kayu salib, tapi justru dia mengalah untuk menyelamatkan kita. Amin. Dia mati untuk menyelamatkan kita. Seandainya Yesus tidak mati, kita tidak bisa diselamatkan. Amin. Karena dia mati, dia mengalah, dia menurunkan derajatnya. Dia menganggap dunia menganggap bahwa derajatnya sudah jatuh, sudah diinjak-injak. Itu anggapan dunia. Tapi justru disitulah dia sedang menyelamatkan kita. Amin. Yang menyelamatkan umat manusia yang tidak berdaya, yang tidak mungkin bisa diselamatkan, yang tidak mungkin bisa melihat Allah, yang tidak mungkin bisa sampai kepada hadapan Tuhan. Amin. Dia datang ke dunia, bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Itu dia merelakan diri. Dia sedang mengalah. Karena dia mau untuk menyelamatkan kita. Itulah karakter Tuhan. Amin. Karakter Tuhan yang kita pelajari adalah dia mengalah untuk menyelamatkan kita. Dan kemudian dia juga mau mengalah. Dia menjadi manusia adalah bagian dari mengalah. Amin. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Dia tahu bahwa manusia itu sudah berdosa. Dan Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kenapa dia masih mau menjadi manusia? Amin. Dia masih mau menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah kita bersyukur punya Tuhan yang mau mengalah. Seandainya dia tetap ada di surga, dia tidak mengalami, merasakan apa yang kita rasakan. Dia pernah haus, dia pernah lapar, dia pernah menderita, dia pernah capek, dia lapar, dan seterusnya. Dia lelah, dia butuh istirahat. Dia lapar, dia butuh makan. Haleluya. Dan disitulah kebaikan Tuhan bagi kita, kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dia mengalah supaya kita diselamatkan oleh dia. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang baik, yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin. Apapun keadaan kita, dia mau menyelamatkan kita. Dia mau mengampuni kita. Kita sering jatuh ulang-ulang, kita sering menghina dia. Dia bilang, umat manusia, jika kita mendapatkan satu berkat dari Tuhan, kita justru buat dosa, dapat berkat, bukannya kita bersyukur, berdoa kepada Tuhan, tapi kita beralasan kita buat acara syukur. Punya alasan. Itu hanya alasan menjadi supaya kita datang kepada Tuhan. Sesungguhnya itu bukan syukuran, tapi itu penghinaan. Kita menghina Tuhan. Tuhan kasih berkat untuk menang. Tuhan kasih berkat kita dapat motor baru, dapat rumah baru. Tuhan kasih berkat umur panjang. Dia bilang ada buat acara syukuran. Panggil pendeta datang. Siapkan di sana Shopee, konsisten. Haleluya. Kita tadi pagi sudah mengatakan itu, sudah menyampaikan. Yang tidak suka ketika pesta nikah tidak ada tidak ada dansa-dansa. Orang datang bilang begini, itu sama kayak orang mati. Masa pesta nikah kok sudah ada dansa-dansa? Masa pesta nikah kok sudah ada minum-minum? Masa tubuh kok sudah ada minum-minum? Itu tidak populer, tidak disukai oleh orang. Kita bukan orang hebat di mata mereka. Haleluya. Anak muda banyak orang yang terjebak
Karena kalau sonde minum, lo bilang itu bencong. Sonde merokok, lo bilang banci. Haleluya. Lalu terjebaklah banyak anak muda. Gaya hidup mereka ikut gaya hidup dunia. Mereka terjebak. Kalau kita sonde merokok, nanti kita sonde gaul. Kita sonde pengaruh, nanti kita sonde ada teman. Nanti dong bilang beta perempuan, nanti dong bilang beta bencong, dan seterusnya. Nanti dong bilang beta pendeta. Waktu kami di pesta di Kupang, acara pesta nikah kami di Kupang, kami dekati seorang bapak yang sedang ada duduk di bagian buku, sebagai sekretaris untuk terima ya bagian catat keuangan, uang yang disumbangkan. Lalu ditawarkan ini rokok, tapi ada 3 orang duduk berjajar. Ketika dikasih rokok, kami tolak semua, kami bertiga menolak, kami tidak merokok. Itu bilang begini, lebih baik bos buat gereja baru sesudah. Jadi dia menganggap bahwa kalau orang-orang yang tidak merokok itu punya gereja harus beda. Lebih baik bos bangun gereja baru sudah, bos merokok begini. Haleluya. Itu satu olokan sebenarnya. Harus sebagai gaul kalau sedang merokok, sedang buat dosa merokok. Tapi di situ Bapak Ibu kita diajarkan untuk mengalah, biarkan mereka menyempatkan itu. Amin. Haleluya. Kita mengalah karena memang itulah karakter Tuhan yang dimana Tuhan kita pun sudah menunjukkan ketika dia datang ke dunia, dia mengalah. Tidak mengatakan bahwa dia mengosongkan dirinya. Amin. Dia menjadi sama seperti hamba, seorang hamba. Dia menjadi seorang seperti manusia. Bahkan dikatakan dia menjadi seorang hamba. Tapi saudara, kalau kita disebut hamba mungkin kita tidak suka. Lu ini hanya hamba, lu ini hanya pembantu, lu ini hanya babu. Dan kita tidak suka kalau dikatakan seperti itu. Tapi Tuhan menerima itu. Tuhan siap bersedia melakukan itu, melaksanakan itu. Dia disebut hamba, mengosongkan dirinya. Dia turun dari tahta kerajaannya. Dia ada di dunia ini yang penuh dengan penderitaan. Haleluya. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mengalah adalah teladan yang Kristus tinggalkan bagi kita. Amin. Kita belajar dari kelahiran Yesus. Dia lahir di kandang yang hina. Bahkan penginapan pun dia tidak mendapatkan. Dia ditolak. Dia tidak diterima di penginapan-penginapan. Dan dia bersama Yesus harus menginap. Mereka bermalam di sebuah kandang yang hina. Dan di situ Yesus lahir. Bapak Ibu Saudara, semiskin-miskinnya kita sebagai manusia, kita tidak mungkin mau melahirkan, ya. Orang ibu-ibu tidak mau melahirkan di kandang. Amin. Mungkin saya pernah mendengar ada orang yang melahirkan di kapal, di atas mobil waktu menuju ke rumah sakit. Ada yang ketika di laut, ya, di atas kapal mereka melahirkan. Dan mungkin di banyak tempat. Tapi mereka tidak mau kalau melahirkan di kandang yang bau, yang hina. Tapi itu yang Yesus alami. Ya, lahir di kandang yang hina. Tapi Ibu Saudara, kita sebagai manusia karena gengsi, diolok sedikit kita tidak terima, hina sedikit kita tidak terima. Bagi Ibu Saudara, kita tuntut nama baik, lapor, diurus di pemerintah, diurus di kepolisian, lapor, mereka orang bisa dipenjarakan karena apa? Menuntut nama baik. Tapi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ditinggalkan satu teladan bagi kita, untuk supaya kita pelajari, untuk supaya kita kerjakan itu, bahwa kita menjadi orang-orang yang mengalah. Amin. Kita pasti diolok. Jujur Bapak Ibu Saudara, waktu awal-awal kita ada pembuka pelayanan ini, orang menyebut itu gereja langit. Gereja langit Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kebanyakan keluar langit beribadah. Tapi kita bersyukur bahwa tujuan kita beribadah di sini bukan untuk keluarga kita saja. Amin. Seperti Tuhan Yesus berkata bahwa kita memberitakan Injil kepada segala makhluk, kepada semua orang, kepada bangsa-bangsa. Amin. Beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Tujuan kita adalah untuk melakukan misi Tuhan. Amin. Misi amanat agung. Siapa yang tergerak untuk datang, kita terima.
Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bukan berarti kita memberi kedua engkau saja, tidak. Amin. Kita dihina. Ketika kita melayani, mereka bilang mereka pelayan itu hanya cari uang. Pendeta hanya cari uang. Katakan sesat. Jika kami di kantor desa, mereka membentak pendeta. Dan saya dengar ada seorang bapak begini. Masa pendeta kok dimaki-maki begitu, direndahkan begitu. Dalam hati saya suatu saat kamu akan panggil nama Tuhan untuk mendoakan kamu. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita di sini direndahkan Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak masalah, karena kita sudah belajar. Waktu itu saya bersyukur. Ketika rumah saya dilempar, orang menggolok saya ingat kembali apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Ketika mereka berbicara, kita mulai membangun tempat ini, saya masih ingat persis. Mereka mulai bicara. Ketika saya dengar di telinga saya, besok saya kasih turun bah. Saya tidak patah semangat. Amin. Itu tidak membuat saya patah semangat, tapi itu membuat saya lebih bersemangat. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya lebih bersemangat setiap sore. Saya masih ingat, saya duduk, saya berlutut di tempat ini. Saya menangis, saya berdoa. Haleluya. Saya tahu bahwa yang saya kerjakan ini adalah kehendak Tuhan. Amin. Saya tahu saya direndahkan, diejek, diolok. Ketika kami ada di satu pesta, ada seorang bapak, waktu itu agak gelap, dan dia mungkin tidak mengenal saya. Untuk lebih kasih beta rokok dulu satu batang. Ketika saya sampai di depan dia, ini dia boleh olok. Dia bilang saya setan, karena saya tidak kasih rokok, saya tidak merokok. Juga tidak balas, saya hanya diam, tidak masalah. Amin. Amin. Belajar dari karakter Tuhan. Dia selalu direndahkan, selalu diolok, dipina. Apapun yang dia dilakukan pasti salah menurut mereka. Jika hari Sabat dia menyembuhkan orang sakit, jadi dituduh sebagai penyesat. Jika dia berkata bahwa dosamu sudah diampuni, mereka menuduh dia sebagai penyesat dan lain sebagainya. Dia diam. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dapat kita kecil Bapak Ibu Saudara, tapi jangan pernah merasa kita ini rendah di hadapan Tuhan. Tuhan kita ini berharga. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, yang ditinggalkan teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan juga, bahwa dia bergaul dengan semua orang, termasuk orang-orang miskin. Kita baca satu firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 15. Matius 11 ayat 5. Matius 11 ayat 5 berkata, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Haleluya. Kepada orang miskin pun dia bergaul. Haleluya. Ketika kita lihat, ya, Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang bernama Sakeus, orang berdosa. Yesus datang dan tinggal di rumahnya. Amin. Numpang di rumahnya. Itulah bukti bahwa dia bergaul dengan semua orang. Orang berdosa dia bergaul, orang miskin dia bergaul. Bahkan dia memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang miskin. Amin. Dan datang orang-orang yang dikatakan ketika dia ditangkap basah berbuat zina. Orang datang menangkap dia, membawa dia kepada Yesus untuk menghakimi dia, sekaligus mencobai Yesus. Yesus berkata, aku pun tidak menghakimi engkau, tapi kita dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Dan dia bergaul. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, dia adalah Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk merendah hati, untuk mengalah. Amin. Itulah sifat Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dia bergaul dengan semua orang. Maka itu Bapak Ibu, kita diajarkan hari ini, malam ini, semua kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan di tempat ini, kita belajar untuk bergaul dengan semua orang. Jika mungkin mereka membenci kita, tidak masalah. Amin. Tapi tugas kita yang Tuhan berikan kepada kita, mengasihi semua orang, termasuk musuh sekalipun. Tuhan mengajarkan kasih mereka.
Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara, disitulah Tuhan mengajarkan kepada kita. Dan di dalam pengajaran Tuhan Yesus, dia selalu mengajarkan kita untuk mengalah. Amin. Ketika dia berkhotbah di bukit, kita lihat di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 11. Matius 5 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya dan murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Dia sedang mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun kita miskin dan diolok tidak masalah. Amin. Amin. Karena kita berharga di mata Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu, kalau kita disakiti pasti kita berduka. Amin. Amin. Jadi fitnah dengan hal-hal yang kita tidak lakukan tapi mereka menuduhkan kepada kita, pasti kita berduka cita. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang berduka cita, karena ia akan dihibur. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kamu jika kamu dicela, dihina, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Haleluya. Haleluya. Nama Tuhan kita difitnah, kita dituduh, kita dibenci, kita diusir. Hamba Tuhan mau diusir dari kamu. Memberitakan firman Tuhan. Maka kita bersedih, secara manusia pasti kita bersedih. Amin. Amin. Tapi secara rohani kita disebut orang yang berbahagia. Tuhan berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, kamu dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dan kita pengacau. Itu fitnah. Amin. Kita difitnahkan, Bapak Ibu. Tapi kita disebut orang-orang yang berbahagia. Kalau kita memberitakan Injil, kita melakukan kebenaran, pasti dibenci. Pasti dibenci. Firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu, karena namaku kamu dibenci. Amin. Amin. Dia selalu mengajarkan kepada kita, ya, ada nasihat-nasihat untuk rendah hati. Lukas 14 ayat 7. Lukas 14 ayat yang ke-7. Karena Yesus melihat bahwa kamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, yang mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat yang terhormat, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripada kamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah itu akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Inilah bukti bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita. Dalam pengajarannya, dia selalu mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, mengalah. Amin. Amin. Firman Tuhan jelas, barang siapa meninggikan diri, ia direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia ditinggikan. Amin. Amin. Tidak masalah. Jadi anggap apapun tidak masalah. Penting kita melakukan firman Tuhan. Penting kita hidup dalam kebenaran. Selama kita melakukan kebenaran, jangan peduli dengan orang. Amin. Bukan berarti kita memusuhi mereka. Suci dan segala macam dilontarkan kepada kita, ditujukan kepada kita. Tapi ingat, barang siapa merendahkan diri, ia ditinggikan. Amin. Dan biarkan Tuhan yang meninggikan, biarkan Tuhan yang mengakui kita. Kita tidak perlu diakui oleh manusia. Amin. Pelayanan kita, Bapak Ibu, saya dengar langsung bahwa kami tidak mengakui pelayanan kalian. Mereka menyebut memang gereja kita, kami tidak mengakui.
tapi saya pun merasa sejahtera, saya pun merasa sukacita. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang direndahkan, ia ditinggikan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan biarlah mereka mengatakan demikian, tidak masalah. Amin. Amin. Kita baca lagi firman Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ke-39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Itulah pengajaran Tuhan. Amin. Dari pengajaran Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, teladan itu yang diberikan kepada kita, dia mengajarkan kepada kita, selalu mengajar kepada kita untuk rendah hati, selalu mengajarkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk mengalah. Haleluya. Haleluya. Kita mengalah, karena mengalah bukan berarti kita kalah. Haleluya. Justru kita melawan, disitulah kita sedang kalah. Bapak Ibu, saya selalu melihat, ya, alami ketika ada di satu pertemuan, ketika ada orang-orang yang sedang berkelahi, bertengkar lalu diurus, ya, orang-orang selalu berargumen, selalu berusaha supaya kelihatan di sana bahwa mereka yang benar, mereka yang menang. Mereka tidak mau kalau disalahkan di sana, mereka tidak mau kalau direndahkan di sana. Mereka hanya berpikir yang penting orang mengakui bahwa beta benar. Yang penting orang tahu bahwa beta benar. Beta bukan orang yang salah. Beta sebenarnya bukan orang yang cari hal. Beta bukan orang yang mencari masalah. Itu yang mereka usahakan. Supaya apa? Supaya dilihat oleh orang. Karena kalau mereka waktu pengurusan itu mereka divonis kalah, maka mereka akan malu. Itu yang terjadi. Tapi pada dasarnya mereka, sesungguhnya mereka itu pun tentu benar. Tapi karena mungkin dia pintar berbicara, dia punya saksi, dia dianggap benar. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita, biarlah kita direndahkan, biarlah kita mengakui kesalahan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang suka meminta maaf, mengakui kesalahan kita. Mungkin di situ orang dunia menganggap bahwa harga diri kita dari mereka, harga diri kita jatuh, tidak masalah. Amin. Tidak masalah. Yang penting kita layak di hadapan Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga, mengalah adalah bagian dari iman. Amin. Orang-orang beriman pasti akan mengalah. Haleluya. Contohnya, salah satu contoh adalah Abraham ketika dia mengalah bagi Lot. Kejadian 13 ayat yang ke-9. Kejadian 13 ayat yang ke-9. Kejadian 13 ayat 9, bukankah, ini kata Abraham, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ini berbicara tentang Abraham dan Lot. Yang di mana Lot dan Lot dan Abraham yang mereka punya gembala itu bertengkar, mereka berebutan tempat mereka untuk kasih makan mereka punya hewan ternak. Mereka berebutan, dan ketika Abraham datang dan dia mengalah, silakan pilih yang mana. Lot memilih Sodom dan Gomora, dan apa yang terjadi pada akhirnya itu dimusnahkan. Haleluya. Dia mengalah, tapi bukan berarti dia kalah. Dia mengalah. Pilih yang terbaik bagimu. Silakan pilih yang terbaik, mana yang kamu suka. Sisanya untuk saya, untuk aku. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Dia mengalah. Dan Abraham adalah seorang yang beriman. Amin. Dia beriman. Hingga ketika dia memilih, dia mendapatkan tempat yang mungkin menurut Lot itu tempat yang tidak baik, kurang subur, tidak ada penghasilan, kurang penghasilannya. Itu yang dipilih. Tapi karena dia punya iman, maka daerahnya itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Sedangkan daerah yang dipilih oleh Lot itu dimusnahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada dosa di situ. Haleluya. Kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang percaya, dalam hal tertentu biar kita mengalah, tidak masalah. Sudah, ini hari lu menang. Sudah, biarlah lu yang menang.
Dapatkan itu tidak masalah. Nanti kita cari lagi, nanti kita kerja lagi. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita punya iman seperti Abraham, adalah salah satu contoh bahwa mengalah adalah bagian dari iman. Amin. 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 Tidak masalah. Kita dalam pelayanan kita ada di bagian daerah Lole. Ada jemaat yang sudah ikut dengan kita beberapa tahun. Ketika dia meninggal, dia sudah menyatakan diri untuk ada bersama kita ketika dia meninggal. Tapi ada orang yang mengklaim itu jangan saya. Pendeta ada, yang pendeta ada. Kita tidak pernah melawan. Tidak masalah. Silakan. Haleluya. Haleluya. Karena ibadah itu tidak perlu diperdebatkan. Amin. Tidak Amin. perlu dihalangi. Silakan beribadah. Kita pun beribadah dan kita pun hadir. Amin. Amin. Oh, pendeta pun hadir. Tidak masalah. Biarkan mereka menang apa mereka menang. Haleluya. Haleluya. Contoh yang berikut adalah Musa mengalah untuk menderita bersama bangsanya. Ibrani 11 ayat 24. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Yang menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Musa itu sejak kecil dia tinggal di rumah Firaun. Amin. Diasuh oleh putri Firaun. Diasuh, dibesarkan. Dan dia akan menjadi anak seorang raja. Tapi di situ dia memilih untuk menolak itu. Amin. Dia memilih untuk menderita bersama-sama dengan orang-orang sebangsanya, itu bangsa Israel. Ketika Tuhan panggil dia, memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, pergi ke tanah Kanaan, dia menderita dalam perjalanannya. Amin. Dia menderita, dia dimaki, dia mendapatkan begitu banyak cemooh, dia mendapatkan banyak di demo dan seterusnya. Dia benci oleh orang-orang Israel, dia harus menderita di padang gurun. Itu yang dipilih karena fokusnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Fokusnya kepada Tuhan, fokusnya bukan kepada harta kekayaan. Dia memilih untuk menderita. Amin. Dia mengalah, Bapak Ibu Saudara. Ini salah satu contoh. Amin. Seringkali orang-orang tidak mau mengalami hal itu. Kalau sudah nikmat, sudah enak, sudah mendapatkan harta kekayaan, tidak mau meninggalkan itu. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu. Saya belajar. Dalam pelayanan ini saya belajar. Dulu ada orang yang bilang begini, lu pindah di sana karena di situ itu gereja ada sumbangan. Bangun gereja juga ada sumbangan. Pada faktanya tidak seperti itu. Di sini kita diajarkan untuk berkorban. Amin. Kita tidak punya tanah, kita harus berkorban untuk ada tanah. Tidak punya bangunan, kita berkorban untuk bangun gedung gereja. Amin. Amin. Ada anak-anak yang luar biasa, anak muda, jalan kaki dari Opok sampai di Lombok. Itu pengorbanan. Itu salah satu penderitaan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengalami, kita diajarkan dalam hal tertentu. Ya, kita mengalah, kita harus rela menderita. Amin. Kita rela berkorban, Bapak Ibu Saudara. Fokus kita bukan harta kekayaan. Fokus kita bukan nama baik. Amin. Bukan nama yang tenar. Bukan penghargaan dari dunia. Tapi fokus kita kepada kekekalan, fokus kita kepada Tuhan. Amin. Fokus kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Bukti juga Tuhan, ya contohnya juga Tuhan Yesus. Dia menderita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mengalah adalah salah satu buah roh. Haleluya. Dengan Tuhan, Galatia 5 ayat 22.
Galatia 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi kita mengalah itu adalah satu bagian, salah satu buah roh. Amin. Yaitu sabar. Amin. Kita harus murah hati dan tetap setia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, begitu banyak berkat yang kita dapatkan malam ini melalui firman Tuhan ini. Kalau kita mengalah untuk menang. Amin. Haleluya. Sudah pasti Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbuat dosa, banyak orang yang senang dengan kita. Banyak orang senang dengan kita. Tapi kalau kita berbuat kebenaran, orang akan membenci kita. Bayangkan di dalam satu perkumpulan, semua orang sudah terbiasa dengan yang namanya kecurangan, menipu segala macam. Baru kita pergi ke sana, kita sendiri yang jujur, kita membuat yang lurus, orang tidak akan suka dengan kita. Banyak orang tidak suka dengan kita. Lalu bagaimana respon kita? Kita tetap bersyukur, kita tetap dalam komitmen kita. Amin. Karena itu yang sudah dialami oleh Tuhan kita. Amin. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu pasti salah menurut mereka yang tidak percaya kepada Dia. Apapun itu yang dilakukan, Dia makan, orang bilang Dia belahat. Ketika Yohanes tidak makan dan tidak minum, mereka bilang kerasukan. Ketika Dia menyembuhkan orang sakit, mereka bilang Dia menggunakan kuasa Beelzebul. Jika Dia berbicara, mereka bilang kamu penyesat, mengacau dan seterusnya. Tapi di situ dia mengajarkan kepada kita supaya kita mengikuti teladan Dia, yaitu kita mengalah. Amin. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ketika orang memaksakan kita untuk berbuat kejahatan, jangan kita mengalah di situ. Amin. Orang paksakan kita untuk berbuat kejahatan, jangan kita mengalah dengan mereka. Kita harus lawan. Amin. Harus lawan Bapak Ibu Saudara. Lakukan kebenaran, kita dibenci, tidak masalah. Biarlah mereka mengatakan itu, bahwa kita ini orang jahat, tidak masalah. Tapi firman Tuhan berkata, adalah kalau mereka yang menganggap baik itu jahat dan jahat itu baik. Itu firman Tuhan berkata. Sekali lagi firman Tuhan berkata, adalah kalau mereka yang menganggap jahat itu baik dan baik itu jahat. Yang mengubah manis menjadi pahit dan pahit menjadi manis. Yang salah dibenarkan, yang benar dipersalahkan. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Amsal, bahwa ini adalah satu kekejian di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata, kekejian di mata Tuhan ketika orang fasik dibenarkan dan orang benar dianggap salah, itu satu kekejian. Amin. Dan lagi Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan Tuhan supaya kita menjadi orang-orang mengalah karena berhati di hadapan Tuhan. Amin. Walaupun dunia harus membenci kita, menolak kita, membenci kita, memusuhi kita, mereka mau menjauhi kita, tidak mau bergaul dengan kita, tidak masalah. Menuduh kita tidak masalah. Biarkan mereka mengatakan itu. Kita tetap berjalan. Amin. Kita tetap pada komitmen kita. Amin. Biar kita tidak terkenal, tidak masalah. Haleluya. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, dan saya percaya bahwa setiap kita pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang menyembah Tuhan. Saya minta Ibu Pendeta untuk berdoa untuk kita.